iman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Udah lama ya enggak ketemu ya. Ini kajian perdana setelah Ramadan ya. Setelah lebaran ya. Saking perdananya flyernya banyak. Biar ingat gitu ya. Baik ibu yang dimuliakan Allah, kesempatan yang berbahagia ini tema kita adalah bahaya kufur nikmat. Bahaya kufur nikmat. Ada perkataan dari Syekh An-Nawawi Al-Bantani, bukan Imam An-Nawawi. Ya, kalau An-Nawawi yang ulama Timur Tengah itu Al-Imam An-Nawawi namanya. Kita memanggil Al-Imam An-Nawawi yang punya karya sangat terkenal Riyadhus Shalihin, Hadits Arba'in An-Nawawi. Itu Al-Imam An-Nawawi. Kalau yang dari tanah air ulama Nusantara itu namanya Syekh An-Nawawi. Jadi kalau disebutkan Syekh An-Nawawi Al-Bantani, itu yang dari Banten. Konon ibunya sangat suka dengan Al-Imam An-Nawawi, jadi berharap anaknya seperti Al-Imam An-Nawawi. Subhanallah. Apa perkataan dari Syekh An-Nawawi? Dia mengatakan kufur nikmah lu'um, atau dikatakan kufur nikmat itu hina. Jadi kufur nikmat itu adalah hina. Ada syukru lin nikmat dalilun ala dana atau nafs. Ya, tidak ada syukur dalam hati ini kepada nikmat Allah, itu adalah tanda kerendahan diri seseorang. Jadi kita ini hina di mata Allah kalau kita kufur atas nikmat Allah. Jadi siapa orang yang hina? Orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, itulah orang yang hina. Ya, inilah yang disampaikan oleh Syekh An-Nawawi dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Ibu yang dirahmati Allah, kita semua sudah tahu bahwa nikmat yang Allah karuniakan kepada kita begitu banyak. Semua sudah sepakat. Ya, kalau nikmat itu sangat banyak, saking banyaknya nikmat itu tidak bisa dihitung. Ini terus disampaikan oleh para guru. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya, dan apabila kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Tidak akan bisa ya. Bahkan kalimat Qur'annya menggunakan bentuk kata tunggal, atau dalam gramatikal Arab bentuk mufrad. Mufrad itu kata tunggal. Wa in ta'uddu nikmatallah. Nikmat bukan ni'am. Kalau ni'am itu banyak. Paham ini? Jadi Allah tidak mengatakan wa in ta'uddu ni'amallah, ya. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, nah itu jelas tidak akan bisa menghitung. Tapi Allah hanya menggunakan bentuk kata tunggal, satu nikmat. Ya, maksudnya adalah satu nikmat. Jadi jika kamu menghitung satu nikmat saja yang Allah berikan, itu tidak akan bisa kita menghitungnya. Itu satu nikmat, apalagi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang menarik ayat ini, ujung ayat ini, innallaha laghafurur rahim. Ya, ini ada di surah An-Nahl ayat 18. Nanti ibu catat, silakan ibu lihat. Kenapa Allah menutup dengan kalimat innallaha laghafurur rahim? Ya, saya tarik dari awal lagi. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan menggunakan lam taukid. Innallaha laghafur, itu lamnya lam taukid dalam gramatikal Arab. Harusnya cukup Allah katakan innallaha ghafurur rahim. Itu cukup. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi kenapa ada lam? Benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Ibnu Katsir, subhanallah, dalam tafsirnya,
memang benar-benar kalau Allah tidak maafin kita Ibu, kita ini termasuk orang-orang yang celaka. Ya, kenapa? Karena kita ini diminta untuk mensyukuri nikmat Allah. Betul kan? Yang suruh kita syukur siapa? Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku maka aku ingat kepada kalian, dan bersyukurlah dan jangan kalian kufur. Itu perintah Allah. Tapi pertanyaan saya, apakah mungkin kita bisa mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak ini? Bisa nggak? Ini nggak bisa tuh. Yang kita syukuri Ibu mungkin kalau dipresentasikan nikmatnya 100%, paling syukur kita 20%, betul kan? Karena kalau boleh jujur, ini pertanyaan, kapan Ibu mensyukuri nikmat Allah? Coba kalau saya tanya nih, kapan Ibu mensyukuri nikmat Allah? Ketika mendapat nikmat, gitu kan? Jadi kalau dapat nikmat, syukur, itu konsekuensinya. Dapat nikmat, syukur. Nah, pertanyaan kedua, kapan Allah itu kasih nikmat? Setiap saat. Jadi dari pertanyaan ini jawabannya, kapan kita bersyukur? Ketika mendapat nikmat. Kapan mendapat nikmat? Setiap saat. Maka syukur setiap saat. Bisa nggak syukur setiap saat? Enggak. Kayaknya susah. Lagi tidur saja kita nggak syukur itu. Subhanallah. Lagi gosip, ada orang gosip dengan syukur nggak? Enggak. Ada. Kalaupun syukur itu iri itu. Alhamdulillah yang akhirnya dia kena musibah. Alhamdulillah sih depannya, tapi ujungnya nyakitin. Nah, jadi ini kalau Allah tidak katakan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun. Ya, kata Ibnu Katsir, Allah benar-benar memaafkan kalian jika kalian dituntut untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan, tentu kalian tidak akan mampu mensyukurinya. Nggak bisa kita. Subhanallah. Itulah betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jelas kalimatnya Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Nikmat yang banyak. Ya, Al-Kautsar. Ini beberapa ayat saya sampaikan supaya kita semakin sadar, oh benar ya nikmat Allah itu saking banyaknya kita nggak bisa mensyukurinya. Bahkan puncaknya ketika kita ini mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya harus bagaimana mensyukuri nikmat-Mu ya Allah? Terlalu banyak ya Allah. Nah, ini kata ulama, ini ungkapan syukur yang paling tinggi sebenarnya. Kenapa? Karena memang merasa sudah tidak bisa lagi diungkapkan dengan rasa syukur sebatas lisan, itu sudah tidak bisa, saking banyaknya nikmat. Ibu kalau ketemu orang baik, tiap hari ditraktir makan Ibu. Subhanallah, tiap hari itu. Pokoknya dia nggak peduli akhir bulan, awal bulan. Subhanallah, pokoknya ketemu makan, saya traktir, makan, saya traktir. Tidak cuma makan, Ibu dibeliin apa yang Ibu mau. Nah, kira-kira untuk mengungkapkan terima kasih kepada orang yang seperti ini gimana ya? Ya Allah, Ibu baik banget. Saya nggak bisa berkata-kata lagi. Harus dengan apa saya ungkapkan terima kasih pada Ibu? Saking baiknya. Itu kan puncak terima kasih kan? Ya, artinya orang ini memang betul-betul ingin berterima kasih tapi tidak sanggup lagi dengan kata-kata. Kenapa? Saking baiknya. Itu kepada manusia. Yang masih memberikan nikmatnya pun hanya perantara. Hakikatnya dari siapa? Allah. Dari Allah. Jadi kalau kepada manusia kita mengatakan seperti itu, harusnya kepada Allah kita pun bisa mengatakan seperti yang dikatakan kepada teman kita tadi. Dan itu puncak syukur kepada Allah. Makanya ketika Allah menyinggung nikmat yang banyak di dalam surah Al-Kautsar, Allah tidak menyuruh kita untuk bersyukur. Coba Al-Kautsar itu ayatnya, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh kami telah berikan kepadamu ya Muhammad. Ini ayat untuk Rasulullah SAW, tapi sebenarnya ini ayat juga untuk kita semua. Ya Muhammad, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang cukup banyak, kautsar. Tapi perintah Allah kepada Rasul saat itu, setelah Allah kasih nikmat, bukan syukur. Ayatnya tidak mengatakan washkur lirabbika wanhar, bukan begitu. Tapi ayatnya mengatakan fasholli lirabbika wanhar. Nah, apa hubungan nikmat banyak dengan sholat?
Apa hubungannya nikmat, dikasih nikmat banyak kok disuruhnya sholat, bukan syukur? Quran tidak mungkin salah, hanya kita mungkin yang kurang memahami dengan luas daripada firman Allah. Maka kata ulama, sebagian ulama tafsir mengatakan, ternyata ibu, puncak rasa syukur yang paling tinggi seorang hamba kepada Allah adalah sholat. Jadi sudah tidak usah pakai lisan lagi, syukur ya tidak usah, langsung praktek. Kalau kita memang mengaku hamba Allah yang pandai mensyukur nikmat Allah, jaga sholatnya. Semakin baik sholat kita, semakin baik syukur kita kepada Allah. Nih lebih jelas, Rasulullah itu ketika sholat qiyamul lail sampai kakinya bengkak, betul? Tahu kisah ini? Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, engkau ini kan sudah maksum, engkau sudah terjaga, engkau sudah dijamin surga, dosa yang lalu diampuni, yang akan datang juga diampuni. Kenapa sholat sampai kakinya bengkak? Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakur. Itu kata-katanya. Ya Aisyah, apakah aku salah kalau aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Jadi ternyata Rasulullah SAW sholat sampai kakinya bengkak, itu tidak ada kata lain kecuali ucapan syukur kepada Allah. Sahabat itu, ya nanti tidak mengatakan yang lain, langsung ingat iman, syukur, syukur, syukur. Makanya mohon maaf kalau ada orang yang mengaku dia hamba Allah yang pandai bersyukur, tapi dia tidak sholat, maka mohon maaf, Anda belum bersyukur. Anda belum bersyukur dan Anda belum beruntung. Subhanallah. Maka perbaiki sholat kita, Allah akan memperbaiki syukur kita kepadanya. Subhanallah. Ini adalah yang disampaikan di dalam Al-Quranul Karim, bahwa ternyata tidak akan sanggup kita membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi Allah mengampuni itu semua karena Allah la ghafurur rahim. Subhanallah. Jelas ini? Baik ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang kita akan melihat apa itu kufur. Definisi dulu nih, apa itu kufur, dan nanti seperti apa bahayanya dan bagaimana cara supaya kita ini jauh dari kekufuran. Nah, itu yang akan kita bahas insyaallah. Kufur sebenarnya ibu mudah untuk memahaminya, karena kufur itu pasti adalah lawan daripada syukur. Ya itu memang kufur, berarti dia nggak syukur. Tapi kalau kita melihat daripada definisi syukur itu kan 3. Syukur dengan lisannya, syukur dengan hatinya, syukur dengan amalnya, gerakannya. Nah, maka kufur pun sama. Kufur itu bisa kufur karena sebab lisannya, tidak pernah ingat Allah. Dapat nikmat itu lupa dia, tidak pernah ucap alhamdulillah, masya Allah. Dia tidak pernah menisbatkan nikmat yang didapatkan itu dari Allah. Itu namanya kufur, lisannya tuh kufur itu. Ya persis lah ibu, kalau mati lampu 2 jam begitu nyala, itu rame-rame satu komplek alhamdulillah. Itu syukur lisan. Tapi setiap hari dia nyalakan lampu, tidak pernah dia alhamdulillah. Ya kan? Harus disentil dulu sama PLN. 2 jam mati baru merasa butuh lampu, butuh cahaya. Begitu nyala baru rame-rame alhamdulillah. Maka PLN itu membuat manusia satu komplek pandai berzikir sana. Subhanallah. Ya. Nah, yang kedua ada kufur dengan hatinya. Kufur hati itu kalau dia tidak meyakini bahwa rezeki atau nikmat itu datang dari Allah. Dia itu meyakini nikmat itu ya dari pekerjaan saya, dari bisnis saya. Saya dapat nikmat ini karena kesungguhan saya. Dia tidak menisbatkan kepada Allah. Itu kufur hati itu. Maka lawannya adalah syukur. Di antaranya dia yakin apapun nikmat yang datang itu dari Allah. Nah, yang ketiga ini yang paling bahaya. Kufur dengan perbuatan namanya. Dia gunakan nikmat yang Allah sudah berikan di jalan kemaksiatan.
Ya, dari apapun itu dikasih lisan ini untuk berbicara yang baik-baik, dia bicara yang buruk-buruk, dia gosip lah, dia dusta lah, dia adu domba lah. Ya. Lisannya sih enggak berkata-kata, diam, tapi pindah ke jempolnya, sosial medianya, sama itu kufur dengan perbuatan. Jadi ini miniatur hari akhir. Kalau nanti ketika hari kiamat itu ada satu ayat yang mengatakan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Apa tuh artinya tuh? Hari di mana mulut itu dikunci, tapi tangan berbicara. Itu sekarang sudah ada ya. Nggak usah tunggu nanti kiamat. Sekarang sudah ada, mulutnya diam, tangannya berbicara. Paham nggak maksud saya? Tangannya berbicara, komentar status. Di rumah pun sama, ya. Rumahnya 2 lantai, itu sama suaminya, mulutnya diam, tangannya berbicara. AYHKM DMN. Apa tuh? Ya kamu di mana? Subhanallah. Suaminya sama. DSN. Sini. Bingung nggak? DSN ada 2. Di sini di sana. JB DMN gitu. Subhanallah. Nah, nggak pengalaman. Rumahnya nggak tingkat, tapi basementnya nggak ada. Nah, jadi maksud saya sekarang itu kita banyak jari yang berbicara, tangan itu diam. Kan gosip sudah pindah ke grup WA, nggak usah lagi ketemu. Ya, mulutnya diam, mulutnya dikir, mungkin astagfirullah, jempolnya gosip. Nah, jadi kalau ini yang kita lakukan, maka itulah yang dikatakan kufur dengan perbuatan. Itu baru yang ada di dalam tubuh kita. Makanya Ibu, beda sehat dan afiat. Beda tuh. Apa itu sehat? Sehat itu ketika seluruh organ tubuh kita ini berfungsi dengan baik, itu sehat. Tapi afiat tidak hanya berfungsi dengan baik, tapi difungsikan sesuai dengan keinginan yang menciptakan. Ya Allah ciptakan mata, telinga, tangan, kaki. Allah punya keinginan supaya memudahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk maksiat. Maka ini yang harus kita pahami. Jadi kufur itu ternyata bisa dari lisannya, bisa dari hatinya, bahkan yang lebih mengerikan adalah yang paling tinggi kalau kufur itu dia dengan perbuatan. Ya, naudzubillah. Tapi ini beda dengan kufur akidah. Ya, jadi orang yang kufur nikmat dalam konteks nikmat ini dia tidak digolongkan orang-orang yang murtad atau keluar dari agama, tidak. Tapi kalau kufur akidah itu murtad. Tapi ini tidak. Tapi dosa besar. Ya, bahkan kufur nikmat ini dibahas dalam satu kitab Al-Imam Al-Dhahabi, ya, Al-Kabair. Kalau Ibu punya kitab itu baca, itu ada bab kufur nikmat. Baik, itu arti daripada kufur. Ibu yang dirahmati Allah, sekarang apa sebab orang bisa kufur? Jadi kufur itu ada sebabnya, nggak tiba-tiba bangun tidur kamu kufur, ya, nggak mungkin. Ya, jadi kufur itu ada sebab. Yang pertama kata ulama, sebab orang kufur karena dia sering melihat ke atas, dia tidak mau melihat ke bawah tentang nikmat. Orang seperti ini hasilnya adalah jauh dari sifat qanaah atau qanaah. Merasa cukup itu nggak ada puasnya dia. Kenapa? Yang dilihat adalah ke atas. Ya, ini perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya Ibu Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum." Apa yang dimaksud oleh Nabi SAW? Lihatlah orang yang berada di bawahmu, jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah setelah Allah memberikan kepadamu nikmat. Jadi sebab kita kufur karena kita sering melihatnya ke atas.
tetangga punya rumah baru. Ya kita lihat rumah baru tetangga saja, kita nggak lihat, padahal di samping-samping rumah kita ada rumah yang mungkin tidak lebih bagus dari rumah kita, dan kita lupa dengan itu. Jadi nggak ada puasnya kalau melihat ke atas. Makanya dikatakan dzikrun nas daun, dzikrullahi dawa. Saya sering menyampaikannya. Mengingat-ingat manusia itu sakit, tapi mengingat Allah itu obat. Jadi ingat manusia itu penyakit, mengingat Allah itu obat. Mengingat Allah maksudnya dia ingat ketika berurusan dengan nikmat, bahwa apapun yang dimilikinya ini walau bagaimanapun ini dari Allah. Jadi tidak bisa kita kufur. Dan nikmat yang Allah berikan kepada orang itu sudah rezekinya, jadi nggak bisa rezeki itu pindah menjadi milik kita. Nggak bisa, nggak ada yang pernah sama itu. Jangankan tetangga, adik, kakak, beda ada rezekinya. Beda. Ya subhanallah. Makanya jangan suka lihat nikmat orang, fokus dalam diri kita ini. Apa yang kita miliki ini, apa yang belum kita syukuri. Jangan-jangan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita ini belum kita syukuri. Tapi kita sudah melihat nikmat orang lain, sementara apa? Nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu belum tentu itu membawa kebaikan buat kita. Belum tentu itu. Kalau ibu diberikan nikmat yang sama, belum tentu membawa kebaikan buat kita. Itu kan hawa nafsu kita mengatakan, coba kalau saya seperti dia ya Allah, saya akan rajin taklim, saya akan makin rajin sholat. Itu kan nafsu kita begitu. Tapi kenyataannya ketika Allah kasih nikmat itu, apa yang terjadi? Jauh dari Allah. Subhanallah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah itu tidak mungkin salah ya, memberikan beban kepada hambanya. Ya apapun itu, karena hakikatnya itu nikmat yang banyak itu juga ujian, ya kan? Ya, kekayaan itu ujian, kemiskinan itu ujian banget. Ya, itu lebih ujian lagi. Subhanallah. Maka ini poin yang pertama. Kalau ibu ingin terbebas dari sifat kufur, ya mulai sekarang coba lihat ke bawah, lihat kepada yang lebih rendah dengan kita. Alhamdulillah saya ke majlis taklim masih bisa pakai motor. Itu ada yang gojek. Lihat begitu. Jadi tidak ada itu. Sampai nanti dikatakan, ya Allah alhamdulillah sakit gigi sebelah kiri, tetangga saya kanan kiri. Jadi sudah tidak ada lagi celah untuk mengeluh. Alhamdulillah alhamdulillah sakit gigi kanan kiri, tetangga saya gigi kanan kiri, dengkul kanan kiri. Subhanallah. Ya, jadi ini poin yang pertama. Sering melihat ke atas maka menyebabkan kita menjadi kufur atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, apa sebab kufur? Tidak menghargai nikmat atau tidak menghargai kebaikan orang lain. Tidak menghargai jasa atau kebaikan orang lain. Ini pintu kekufuran. Subhanallah. Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dalam satu hadisnya mengatakan, man la yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak syukur kepada Allah. Jadi ukurannya jelas. Kalau kita tidak pandai berterima kasih kepada orang yang mungkin sudah berjasa kepada kita, maka itu tanda kita tidak syukur kepada Allah. Karena itu pasti, kata ulama, kalau sudah menjadi kebiasaan tidak pernah terima kasih kepada kebaikan orang, pasti dia akan tidak syukur kepada Allah. Jadi kalau kepada orang saja yang tampak zahirnya itu dia tidak bisa mengucapkan terima kasih, maka kepada Allah pun dia berat mengucapkan syukur nanti. Maka ini penting. Bagaimana kita mengukur diri kita? Saya ini hamba Allah yang kufur atau tidak ya? Coba berapa kali kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang mungkin pernah berjasa kepada kita. Makanya dalam agama diajarkan, bahkan hadisnya sahih, ya, ketika ada orang berbuat baik kepada kita, maka ucapkanlah jazakallah, jazakillah khair. Itu ada hadisnya itu. Ya, jazakallah laki-laki, jazakillah untuk perempuan.
Kalau tidak sanggup membalas kebaikannya, doakan dia. Itu adabnya begitu. Ya Allah, saya nggak sanggup membalas kebaikannya, doakan dia. Ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Langsung contohnya adalah Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menemani Nabi hijrah. Sebelum masuk ke Jabal Tur, ya, bersembunyi itu, Abu Bakar ini sosok yang tidak mau Rasulullah SAW tersakiti dengan apapun. Maka Abu Bakar minta izin kepada Nabi masuk lebih awal. Ya Rasulullah, da'ni adkhul awalan. Ya Rasul, izinkan aku masuk dulu ke Jabal Tur. Tujuannya apa? Untuk melihat keadaan ini. Kalau ada binatang yang membahayakan, dikeluarkan. Ada lubang ditutup dengan dedaunan, ada lubang ditutup dengan pelepah rumah. Nah, sampai akhirnya ada satu lubang yang tidak bisa ditutup karena sudah tidak ada daun. Dan lubang itu ditutup dengan pahanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Duduk Abu Bakar di atas lubang itu. Subhanallah, Rasulullah SAW masuk. Ya, setelah masuk, karena lelah dalam perjalanan, Nabi bersandar di pundak Abu Bakar lalu tertidur di pangkuan Abu Bakar. Subhanallah, ini keindahan bagaimana seorang mertua dengan menantunya. Nah, benar apa yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu terjadi. Itu ada ular yang menyengat. Subhanallah, sampai Abu Bakar tidak berani membangunkan Nabi. Kenapa? Nabi capek, saking cintanya kepada Nabi, sampai air matanya keluar. Abu Bakar tidak sanggup lagi menahan rasa sakit, menetes air matanya jatuh tepat di pipinya Nabi SAW. Bangun Rasulullah SAW. Ketika bangun, kaget melihat Abu Bakar dalam keadaan wajahnya sudah membiru. Ya Abu Bakar, mana Nabi? Kenapa Anda? Tidak apa-apa ya Rasulullah. Kenapa Abu Bakar? Kenapa Anda menangis? Apa kata Abu Bakar? Cuman ular ya Rasul. Subhanallah, cuman ular. Padahal ular itu bahaya. Bahaya itu saking cintanya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Bakar, kebaikan sahabat-sahabat yang lainnya aku mampu membalasnya, tapi kebaikanmu kali ini aku tidak sanggup membalasnya. Maka aku serahkan kepada Allah, biar Allah yang membalasnya. Itu kan bahasa kita, jazaa Allah, gitu kan? Dan ternyata benar Ibu, subhanallah, Allah tampakkan surga di hadapan Abu Bakar radhiyallahu. Dan saat itu melihat surga di hadapannya, sembuh dari sakitnya. Subhanallah. Pelajarannya, kata ulama, syarat masuk surga itu sehat. Jadi kalau masih ada DBD nggak boleh masuk surga itu. Makanya yang DBD segera opnam, ya. Subhanallah. Jadi itu Nabi mencontohkan, Nabi membalas kebaikan orang yang pernah berbuat kebaikan kepadanya. Subhanallah. Nah, apalagi Rasulullah pernah juga membalas kebaikan seorang nenek tua. Kita lihat beberapa dalilnya supaya tidak ragu. Kalau ada kebaikan orang, jazakallahu khair, doakan dia. Jazakallahu khair, doakan dia. Ya, lebih sempurna lagi, kita balas kebaikan. Itu akhlakul karimah namanya. Ya, makarimah akhlak itu. Ya, kalau ada tetangga kasih jeruk satu piring, jazakallah ya Ibu, jazakillah ya Ibu, subhanallah. Ya, didoain. Ya, mudah-mudahan Ibu sehat. Ini membawa manfaat keberkahan buat keluarga. Nah, cuma itu, kirim besok jeruk 2 kontainer itu. Subhanallah, langsung buka toko buah itu kan. Nah, itu namanya makarimah akhlak, ya, akhlak yang baik. Rasulullah SAW pernah datang ke rumah nenek yang sudah tua, ya. Namanya juga nenek. Jadi tidak harus disebut nenek tua ya, karena ada dua, ada nenek lincah dan nenek tua. Nah, Rasulullah datang ke sana saat selesai perang. Apa tujuannya? Nabi ingin beristirahat sejenak karena apa? Lelahnya perjalanan, kehabisan bekal. Maka Nabi datang ke rumah nenek tua itu. Nabi minta dijamu, wahai fulana, kami minta dijamu. Jadi orang-orang Arab dulu sudah biasa itu, datang ke rumah orang minta dijamu. Itu tidak apa-apa, yang penting tidak memberatkan sahibul bait. Makanya Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Nah, kalau tamu tidak paham, minta tidak apa-apa, ya. Tolong jamu saya, tapi dengan kemampuan Anda, silakan. Maka nenek ini memberikan jamuan. Subhanallah. Setelah selesai, Rasulullah SAW mau pulang ke melanjutkan perjalanan. Rasulullah bertanya kepada nenek tua ini,
ya fulana, salmi, kamu minta apa sekarang? Kan sudah menjamu kami. Ya, ada sahabat Nabi juga saat itu. Kamu minta apa? Kata nenek tua itu, ya Muhammad, aku minta unta. Kasih unta. Lalu tanya lagi, maksudnya memberi untanya nanti ketika sudah kembali ke Madinah, Rasul akan kirim unta. Ya. Yang kedua, Salmi minta apa lagi? Nenek tua itu mengatakan, ya Muhammad, aku minta kambing. Subhanallah. Baik, nanti kalau sudah kembali ke Madinah, aku kirim kambing. Nabi masih bertanya lagi, nenek fulana, Salmi minta apa lagi? Ya Muhammad, aku minta serigala untuk menjaga kambing-kambing ini. Kata Rasulullah SAW, nenek, dari tadi aku menawarkan permintaan, selalu mintanya dunia. Dan ada minta akhirat. Subhanallah. Kamu ingat cerita nenek tua di zaman Nabi Musa? Itu kata Rasulullah SAW. Jadi di zaman Nabi Musa itu ada nenek tua juga. Ya, tapi saya nggak tahu apakah nenek tua ini berteman di Instagram, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini ada nenek tua lah di zaman Nabi Musa. Nenek tua ini, singkat kisahnya adalah Nabi Musa saat itu datang ke rumah nenek tua ini ingin meminta petunjuk di mana kuburan Yusuf alaihissalam. Itu tujuannya. Karena Nabi Yusuf berwasiat kepada Bani Israel saat itu, tolong jasadku bawa ke Mesir, bawa ke Palestina. Mohon maaf, itu di Mesir. Bawa ke Palestina. Nah, ketika ingin memindahkan kuburnya, ini nggak ada yang tahu di mana kuburnya Yusuf. Dan yang tahu tentang tempat kuburannya Yusuf hanya nenek tua. Karena Musa tanya ke nenek tua itu, apa kata nenek tua? Musa, aku akan beritahu kamu di mana kuburan Yusuf, tapi ada syaratnya. Kata Musa, apa syaratnya? Murafaqatu babil jannah. Jadikan aku ini temanmu di surga. Subhanallah. Nenek cerdas ini. Beda kan? Tadi ingatnya apa? Dunia, unta, kambing, serigala. Ya. Yang satu ini jadi teman Nabi Musa di surga. Subhanallah. Maka kata Nabi Musa, enak saja cuma nganter ke kuburan Yusuf, surga, tidak bisa. Aku masuk surga jadi nabi, udah itu perjuangannya berat. Masa cuma kasih tahu kuburan Yusuf, surga? Apa kata Allah? Ditegur Nabi Musa oleh Allah, ya Musa, kabulkan permintaan nenek tua itu karena ilmu itu mahal, kata Allah. Subhanallah. Bukankah menunjukkan jalan kebaikan itu adalah ilmu? Iya. Itu adalah pahala. Subhanallah. Makanya ibu, jadi kalau kita kiaskan ke zaman sekarang itu yang paling banyak pahalanya itu Google Map. Menunjukkan jalan. Ya. Kalau diarahkan kepada jalan kebaikan, ya kan? Saya kesini pakai Google Map, padahal udah berkali-kali kesini tetap aja pakai Google Map. Ya, subhanallah. Kita sekarang serba Google Map, padahal dulu dari Google Map jalan saja. Kenapa? Kita yang berbagi pahala dengan Google Map. Subhanallah. Nah, tapi kalau ditujukan untuk jalan kemaksiatan, maka ini juga menjadi menjadi maksiat namanya. Makanya kalau ada yang ahli dalam IT buat Google Map syar'i, hanya menerima ke jalan kebaikan. Jadi kalau ada yang googling mau kemana nih? Mau ke diskotik. Kata-katanya, mohon maaf, tempat yang ada 7 Allah haramkan. Keren itu ibu, ya. Kalau suami-suami nanti main-main ke rumah janda, haram itu. Ya, Google Map-nya syar'i. Itu tuh bikin tuh kalau ibu ada anak-anak yang jago IT itu. Nah, jadi itulah perbedaan dua nenek tua ini. Jadi kata Nabi Musa kepada nenek yang perkataan Rasulullah ini mengingatkan dulu, nenek tidak mau surga, tidak mau akhirat, kenapa mintanya dunia? Subhanallah. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Rasulullah itu selalu membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada dirinya. Subhanallah. Ya, itu kisah dengan nenek tua. Yang ketiga, masih kisah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika selesai perang Hunain, Rasul membagikan harta ghanimah itu,
ya, antara masa peperangan. Ada kaum muhajirin, ada ansor. Tapi Nabi membagikan lebih banyak kepada kaum muhajirin. Ya, kepada kaum muhajirin, khususnya yang baru masuk Islam. Nah, hal ini diketahui oleh orang-orang ansor. Maka orang-orang ansor kecewa. Kecewa kenapa? Kok Nabi memberikan lebih banyak kepada muhajirin ya? Sementara Nabi kan lebih lama bersama kita. Sehingga keluhan ini, kekecewaan ini terdengar oleh Nabi SAW. Lalu dipanggillah Sa'ad bin Ubadah, datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan kepada Sa'ad bin Ubadah, kumpulkan orang-orang Ansor di sini, aku mau bicara. Subhanallah. Lalu kumpul orang-orang Ansor saat itu. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengingatkan, Nabi menyampaikan ya kepada mereka dengan kalimatnya, wahai kalian ya orang-orang Ansor, kalau kalian mengatakan, ini kata Rasulullah, kalau kalian mengatakan kepadaku, hai Muhammad, dulu kau miskin, kami yang memberikan kekayaan, itu benar, kalian tidak salah, itu kata Nabi. Ya, atau seandainya kalian mengatakan, hai Muhammad, dulu engkau terusir dari Mekah dan kami orang-orang Ansor yang melindungi, itu juga benar, kata Nabi, kalian tidak salah. Atau kalau kalian mengatakan, ya Muhammad, dulu engkau itu tidak punya tempat tinggal, kami menampungmu, orang-orang Madinah, orang-orang Ansor, itu juga benar, kalian tidak salah. Subhanallah. Tapi, ini kata Nabi, tapi apakah kalian rela melihat orang-orang muhajirin ini membawa pulang unta-unta hasil rampasan perang, membawa pulang harta rampasan perang, sementara kalian pulang membawa diriku? Mana yang lebih kalian ridho? Kalian pulang membawa harta rampasan perang atau pulang membawa diriku? Kata orang-orang Ansor, kami ridho engkau pulang bersama kami ya Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah SAW, demi Allah, seandainya mereka berjalan di sebuah jalan, kalian juga berjalan di sebuah jalan, maka aku akan berjalan bersama kalian. Nangis orang-orang Ansor. Kenapa? Karena sudah suudzon sama Nabi SAW. Disangkanya Nabi tidak hadir, padahal kenapa Nabi membagikan lebih banyak kepada orang muhajirin? Mereka itu orang-orang yang baru hijrah, takut imannya belum kuat. Jadi ketika nanti ada iming-iming dunia, Nabi takut ini orang-orang baru hijrah kembali lagi kepada jahiliyah. Makanya Nabi kuatkan ya dengan diberikan harta. Subhanallah. Ini makanya kalau ada mu'allafah itu yang betul-betul atau orang-orang baru hijrah, ya itu tidak apa disupport ya dengan diangkat ekonominya. Karena memang faktor hijrah itu yang berat adalah ketika soal ekonomi terkadang. Ya, waktu masih kerja di tempat-tempat yang mungkin syubhat atau haram, ekonominya bagus, dia tidak ada masalah, apapun bisa dibelinya. Tapi begitu hijrah, turun dia. Nah itu kalau tidak dikuatkan, ibu bisa balik lagi kan? Bisa balik lagi, dan itu banyak terjadi. Makanya itu diajarkan oleh Nabi SAW. Sementara orang Ansor imannya sudah kuat, ya sudah tidak butuh lagi harta, ya imannya sudah kuat, bahkan pernah hijrah atau dikatakan pernah tinggal bersama Nabi. Ya, bagaimana hidup susah di kota Madinah. Subhanallah. Maka ini pesan bagaimana Nabi membalas kebaikan orang-orang Ansor dengan cara Nabi tetap bersama barisan mereka. Subhanallah. Ya, itu contoh dari Nabi SAW, bahwa Nabi itu tidak pernah lupa membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya. Karena apa tadi kaidahnya? Siapa yang tidak syukur kepada manusia, maka tidak syukur kepada Allah. Siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, dia tidak terima kasih kepada Allah. Nah, ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang harus lebih kita dahulukan untuk kita ucapkan terima kasih? Kata ulama ada 3. 1 orang tua, 2 suami, 3 guru. Karena 3 manusia ini adalah manusia yang paling besar jasanya dalam kehidupan kita. Kita tanpa orang tua tidak bisa lahir ke dunia ini kan, tidak bisa. Ya, makanya seburuk apapun, naudzubillah, perangai orang tua kita mungkin kita tidak suka, tetap kita diminta untuk berbuat baik kepadanya. Karena jasa melahirkannya itu, jasa membesarkannya itu tidak terganti. Ya, walaupun ketika sudah tua mungkin
merepotkan anak-anaknya. Ya, itu belum seujung kuku bagaimana merepotkan kita di masa kecil, betul kan? Makanya tidak bisa mengganti satu tetes darahnya ketika melahirkan saja. Ibu menggendong dari sini, dari tanah air ke tanah suci, keliling Ka'bah tawaf 7 kali sa'i, itu tidak bisa menggantikan. Makanya ini yang harus kita ucapkan. Pertama adalah jazakumullah khair ya ayah bunda. Subhanallah. Bahkan Quran mengatakan anishkurli wali walidaika, itu kata Quran kan, bersyukur kepada Allah, kata Allah bersyukur kepada aku dan kepada kedua orang tua, dalam surah Luqman. Nah itu yang pertama. Yang kedua, suami. Subhanallah. Bahkan ibu, karena sebab suamilah wanita itu bisa menjadi ahli surga dan ahli neraka. Ternyata ini kabar buruk memang bagi para wanita, yang paling banyak di majlis taklimnya tapi paling banyak di nerakanya. Bingung nggak itu? Bingung. Iya. Ya, padahal tugasnya nggak terlalu banyak. Perempuan itu cuma 4 ibu. Ya, cuma 4. Ibu bisa menjaga sholat 5 waktu tanpa sunnah. Ibu bisa menjaga puasa Ramadan tanpa sunnah. Ibu bisa menjaga kehormatan. Ibu bisa taat kepada suami. Selesai. 8 pintu surga memanggil. Subhanallah. Tapi justru keempat hal itu salah satunya adalah yang paling susah, yaitu kepada suami. Ya, tidak menyelisihi suami sedikit pun itu susah. Subhanallah. Padahal itulah perjuangan surganya wanita. Jadi kata Nabi itu pernah melihat ketika jalan ke neraka itu paling banyak wanita. Lalu ditanya, ya Rasul, apa salah kami wanita ini? Apakah kami ini tidak beribadah? Kami sholat, kami puasa. Apakah kami tidak pandai bersyukur kepada Allah? Bukan soal bersyukur kepada Allah. Kalau sholatmu hebat, syukurmu juga hebat. Tapi masalahnya adalah kamu tidak pandai terima kasih kepada suami. Itu masalahnya. Suka ngeluh. Jadi kebaikan suami 9 bulan itu hilang hanya dengan 1 menit kesalahannya. Subhanallah. Katakan emang gak pernah ada kebaikan itu suami saya, Ustaz. Alhamdulillah. Hanya karena apa? Hanya karena tupperware-nya ditinggal di kantor. Nah, jadi saya kira ini jadi renungan buat ibu khususnya, ya. Bahkan ibu mungkin membaca salah satu postingan guru kita Ustaz Marmita ya. Ada yang berteman pasti ada postingannya. Jadi kalau ingin menjadi wanita ahli surga itu gampang. Bangun tidur, senyum sama suami sudah. Awali pagi hari dengan tersenyum kepada suami, kemudian sebelum tidur datangi suami minta ridhonya. Walaupun suaminya yang salah. Itu hadisnya begitu. Minta ridho ya ayah, minta ridho ya pak, minta ridho ya abi. Ya, pagi senyum, malam hari minta ridhonya. Tapi itu tidak mudah. Subhanallah ya. Tapi ya itulah manfaatnya majelis ilmu. Karena kita ngaji, mudah-mudahan hatinya dilembutkan. Apalagi majelisnya khairatun nisa, sebaik-baik wanita, sebaik-baik wanita, sebaik-baik perempuan. Subhanallah. Sebaik-baik laki-laki itu adalah yang paling baik kepada keluarga, pada istri anak-anaknya. Jadi sebaik-baik wanita pun sama ibu, ya. Ketika dia bisa baik kepada suaminya. Nah, maka ini yang harus kita balas kebaikannya. Yang ketiga, guru. Ya, guru siapapun yang memberikan ilmu ini, para asatid, para guru, bahkan kalau dibandingkan, subhanallah, ibu bisa tahu bagaimana berbakti kepada orang tua, ibu bisa tahu bagaimana berbakti kepada suami, itu dari mana? Dari guru. Jadi 3 manusia ini, kata ulama, yang harus lebih kita perhatikan bagaimana kita membalas kebaikannya dengan cara mendoakan. Doakan ibu, subhanallah, ya, doakan. Pokoknya saya percaya para ibu-ibu ini kalau sholat selalu menyebut nama guru-gurunya dalam doanya. Begitupun para guru itu pasti menyebut nama majelis taklimnya, nggak sebut nama jamaahnya. Kebanyakan itu tidak selesai doanya. Ya,
Ya Allah berkahi majelis kami, Khairatun Nisa, berkahi majelis kami. Ya pokoknya guru itu insya Allah mendoakan. Sama, maka murid atau dikatakan jamaah pun harus mendoakan guru-gurunya, sehingga doanya itu bertemu di satu langit yang sama. Subhanallah, menjadi keberkahan dalam kehidupan. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, ini adalah 3 manusia yang memang kita harus lebih perhatikan tentang bagaimana membalas kebaikannya. Baik ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang subhanallah, apa bahaya kufur nikmat itu? Nah, ini poinnya ya. Apa bahaya kufur nikmat? Jadi dari tadi belum bahas tema ini ya, baru masuk judulnya ini, bahaya kufur nikmat. Yang pertama, Allah akan menghilangkan nikmat dari dirinya, dan Allah ancam dengan adab yang pedih. Ini semua ma'ruf ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saya sampaikan dulu ayat ini. Ayat ini ada yang menarik. Allah mengatakan kepada kita, kalau kita kufur, kalau kita syukur, Allah tambah nikmatnya. Secara bahasa ibu, seharusnya kalau syukur itu ditambah, kalau kufur itu dikurang, gitu kan? Gitu kan? Iya. Harusnya begitu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la unaqqisannakum. Itu harusnya begitu tuh. Tapi Quran tidak salah. Kita tidak menyalahkan Quran. Yang ini hanya mengcompare dengan bagaimana cara kita berpikir. Nah, ternyata bahasa Quran itu lebih dahsyat lagi. Allah tidak usah dikatakan kalau syukur ditambah, kalau kufur dikurang, tidak usah. Tapi saking bahayanya kufur, ketika syukur ditambah, kalau kufur langsung azab yang dihadirkan. La in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya nggak usah dikurang-kurang lagi, azab langsung. Jelas kan? Lebih enak mana ibu? Kalau syukur ditambah, kalau kufur dikurang, atau lebih mengerikan kalau syukur ditambah, kalau kufur diadab? Lebih ngeri yang mana? Lebih ngeri yang adab. Kenapa? Karena tipikal manusia ibu, kalau Allah kabarkan kalau syukur ditambah, kalau kufur dikurang, paling dikurang sedikit, tapi bukan nambah lagi, bisa begitu. Itu manusia, diadab saja tidak takut dia. Subhanallah, apalagi dikurang. Nah, maka subhanallah dikatakan hati-hati ya, kalau ada syukur Allah tambah, tapi ada kufur Allah akan azab. Nah, bagaimana azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang kufur? Allah abadikan di dalam beberapa kisahnya. Ibu silahkan surah As-Saba, ibu dibuka surah Saba ya, ayat 15. Dari sini ayatnya kita akan bahas singkat. Ya, yang punya aplikasi Quran silahkan dibuka ibu. Ada di persis di samping Shopee kalau tidak salah itu. Ya. Biasanya begitu ya, biar cepat. Kalau nyari di Shopee itu cepat, tapi kalau aplikasi Quran lama itu. Surat 34. Iya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayat. Jannatani ayyamini wa shimali. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini ayatnya. Sesungguhnya bagi kaum Sabah itu di daerah Yaman itu ya, negeri Sabah. Ya, sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka. Jadi di tempat mereka, di rumah mereka, di negeri mereka ada atau dikatakan tanda kebesaran Allah. Apa tanda kebesarannya? Yaitu 2 buah kebun yang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang Allah anugerahkan dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Negerimu adalah negeri yang baik dan Allah atau Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ini yang disampaikan di dalam surah Sabah 15. Sudah ketemu ibu? Nah, kita akan melihat sehebat apa kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk negeri Sabah. Subhanallah. Yang pertama, kata ulama, negeri Sabah saat itu ibu, udara yang ada di sana itu sangat bersih banget. Sampai-sampai kalau ada orang yang bawa penyakit ke sana, sembuh. Saking bersihnya udara. Kan ada orang yang sakit,
itu kalau tinggal di satu tempat yang bersih asli itu sembuh dia. Saya punya sahabat itu Obi Dias kalau tidak salah itu. Dulu tinggal di Bintaro, ada selalu sesak gitu. Karena pindah ke Bogor itu. Bogor udaranya sejuk nyaman. Itu baru Bogor, bukan Sabah. Itu Sabah lebih hebat lagi. Subhanallah. Siapa yang sakit datang ke sana itu sehat, saking bersihnya udara. Sampai seperti itu Allah berikan kepada negeri Sabah. Sekarang ada nggak daerah yang begini kira-kira? Di mana ya? Puncak begitu ya, puncak. Tapi kayaknya juga udah nggak sejuk dulu ya. Sudah banyak terkontaminasi. Ya, apalagi Bekasi. Ya Allah. Panas udara juga ya. Nah, yang kedua, tidak ada binatang-binatang yang menakutkan. Tidak ada tuh binatang buas yang kecil, yang menjijikan, itu tidak ada. Jadi di negeri Sabah pada saat itu tidak ada nyamuk, ya, tidak ada lalat, tidak ada kecoa. Ya, pokoknya yang kira-kira bagi kita menjijikan itu apa, tidak ada itu. Apalagi yang buas, singa, ya, kemudian apa yang buas? Ya, pokoknya binatang-binatang yang mengerikan itu tidak ada. Jadi mereka itu kalau ke kebun mengambil buah itu tidak ada tuh takut ular, takut ulat itu tidak ada. Bersih, Allah bersihkan semua. Itu negeri Sabah pada saat itu. Subhanallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, negerinya aman, tidak ada kriminal. Saking kayanya itu negeri. Kriminal itu kan muncul karena kemiskinan. Ya, jadi kalau garis kemiskinannya itu, grafik kemiskinannya itu meningkat, maka kriminal pun akan meningkat. Itu biasanya berbanding lurus lah. Tapi kalau negerinya makmur kaya, tidak ada kriminal, karena semuanya tercukupi. Itu negeri Sabah. Jadi aman, tentram, damai. Subhanallah. Apalagi sumber kekayaan negeri Sabah itu dari mana kira-kira? Kata Allah tadi dari buah-buahan. Jadi dari buah-buahan, dari biji-bijian mereka tanam dan itu tidak bermusim. Bayangkan. Jadi nggak ada itu musiman. Kita ini kalau mau durian, tunggu musim durian. Mau anggur, tunggu musim anggur. Di negeri Sabah itu ditanam apapun tumbuh tanpa harus menunggu musimnya. Subhanallah, itu kenikmatan yang luar biasa. Ya. Kemudian apalagi? Jadi kalau ada yang safar dari Yaman ke Syam, itu tidak usah bawa perbekalan. Itu dulu tuh orang-orang di negeri Sabah. Jadi keluar rumah pun tidak usah bawa bekal. Kenapa? Kanan kiri kebun. Dan di bawahnya sungai mengalir, itu sungainya tinggal minum, saking bersihnya itu. Subhanallah. Jadi kalau dibayangkan itu yang diceritakan di dalam surga itu pernah ada di bumi ini. Betul tak? Ya, pernah ada di bumi ini dulu di negeri Sabah itu. Ya, kalau kita sekarang, kalau saya analogikan tuh begini. Ibu pernah nggak jalan ke mall itu di samping eskalator tuh banyak ciki-ciki tuh. Kan suka ada tuh di mall tuh, atau dulu di Transmart atau di mana ya. Itu ada ciki-ciki tuh di kan jalan, enggak jalan lagi, tinggal diam jalan sendiri tuh eskalator. Itu kan tinggal ambil tapi bedanya dibayar. Subhanallah. Tapi kalau negeri Sabah tinggal ambil, subhanallah. Itu luar biasa. Ya, bahkan yang lebih hebat itu kalau mereka panen, Ibu tahu panen? Itu di atas mereka bawa ember, bawa tempat buah-buahan, itu tidak perlu memetik, buah itu masuk sendiri, Ibu. Surga banget itu kan? Subhanallah. Jadi tidak capek-capek ambil tangga, nanti ada yang jatuh dari tangga meninggal, tidak ada. Subhanallah. Seperti itu Allah berikan kepada penduduk Sabah. Tapi sifat manusia itu kalau sudah diberikan kekayaan, diberikan kenikmatan, muncul kesombongannya. Ini terjadi kepada para penduduk negeri Sabah. Ya, apa kata Quran itu? Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna, gitu kan? Jadi manusia itu kalau sungguh benar-benar manusia itu melampaui batas. Kapan? Karena melihat dirinya sudah cukup. Kalau sudah merasa kecukupan, wah, melampaui batas. Harusnya tidak perlu, tapi dibeli. Itu terkena tuh ayat ini tuh. Harusnya
dia cukup memiliki ini, dia cukup, tapi ya diada-adakan tuh, yang nggak butuh diada-adakan. Itu kalla innal insana la yatagha ar-ra'us nadana. Makanya beberapa tahun lalu viral itu kan ada Crazy Rich jam 3 pagi beli Ferrari Lamborghini gitu kan, murah banget gitu. Sekarang di penjara itu, ya, ya kan? Dulu sultan, sekarang di rutan. Kenapa? La yatagha ar-ra'us nadana. Subhanallah. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi penduduk negeri Sabah Allah berikan kenikmatan. Walhasil karena mereka kufur, di ayat 16-nya apa Allah katakan? Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arimi wa badalnahum bi jannataini dzawata ukulin khamtin wa aklin wa syai'in min sidrin qalil. Dikatakan tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti dengan kebun-kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon apel dan sedikit dari pohon sidr. Subhanallah, kata ulama tafsir itu. Jadi setelah kufur penduduk Sabah itu, kenikmatannya bukan membuat mereka dekat dengan Allah, tapi menjauhkannya dari Allah. Sehingga Allah kirimkan tikusnya seukuran kucing, kata ulama. Itu kan besar itu ya, menggerogoti bendungan. Jadi mereka punya bendungan, tapi bendungannya bukan seperti kita sekarang. Bendungannya dari kayu, ya masih dari kayu, tapi kayu yang tahan air ya, seperti kayu-kayu kapal itu mungkin. Nah itu digerogoti oleh tikus yang sebesar kucing. Walhasil itu bendungan jebol. Setelah bendungan jebol, air itu tumpah dan membanjiri seluruh negeri Sabah saat ini. Habis semuanya, keindahan Allah berikan semuanya habis. Bahkan kata Allah di dalam ayat ini tidak tersisa kecuali hanya tiga pohon, ya, yang lain semuanya habis. Apa yang 3 ini? Kata ulama, dikatakan pohon yang berbuah pahit, ya, ukulin khamtin. Itu kata ulama tafsir cemara. Cemara itu kan buahnya pahit ya. Pernah ada ibu makan cemara? Enggak ada buah ya? Enggak ada, kembang. Tapi ini diartikan oleh para ulama tafsir ini cemara yang berbuah. Kalaupun berbuah itu tidak bisa dikonsumsi. Ya. Kemudian pohon-pohon yang berbuah pahit, sekarang tidak bisa lagi dimakan karena rasa buahnya itu pahit. Dan pohon afal. Afal itu pohon yang besar tapi tidak ada buahnya, tidak bisa diambil manfaatnya. Kemudian sedikit dari pohon sidr. Ya, pohon sidr itu berbuah tapi tidak mengenyangkan kalau dimakan. Dan itu cuma sedikit kata Quran. Coba ibu bayangkan, dari nikmat yang luar biasa, gambarannya seperti surga, ini berubah menjadi azab yang sangat menyedihkan. Ya. Di ayat 17 Allah tutup, "Dzalika jazainahu bima kafaru wa hal nujzi illal kafur." Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Itu satu. Jadi kita belajar dari negeri Sabah. Sangat mudah bagi Allah yang sudah makmur, sudah hebat. Allah kirim banjir, selesai semuanya. Ya, makanya inna adabi lasyadid. Satu. Yang kedua, kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk Mekah. Subhanallah. Surah An-Nahl 112. Ibu catat saja ayatnya, nanti silahkan dicek di rumahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatun mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Ya, dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Ayat ini bercerita tentang negeri Mekah ini. Negeri Mekah itu dulu subhanallah,
Negeri Mekah kita kenal dengan ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Orang-orang Mekah itu dulu subhanallah diberikan kenikmatan. Kenapa? Karena Ka'bah ada di sana. Air Zam-Zam ada di sana. Subhanallah. Bahkan orang-orang Quraisy itu jalan dari Syam ke Yaman, dari Yaman ke Syam itu tidak takut. Kenapa? Wa amanahum min khauf. Allah jaga mereka. Allah buat mereka aman. Makanya dalam sejarah itu kalau ibu baca sirah Nabi, kalau ada perampok ketemu dengan orang Quraisy, tidak berani dia. Kamu dari suku mana? Quraisy. Langsung jalan, silakan lewat. Tidak berani. Aman. Ternyata ketika Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul, mereka kufur. Ya, mereka kufur. Jadi mereka pernah kufur. Maka Rasulullah pernah berdoa kepada Allah. Apa permintaan Nabi saat itu? Ya Allah, ya Rabb, datangkanlah paceklik ke Mekah ini seperti yang kau datangkan kepada Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Bisa berinkasam di Yusuf 7 tahun seperti paceklik Yusuf, dan itu Allah kabulkan ya. Ini dalam hadis yang sahih ya, dikatakan sampai itu dalam hadis Bukhari, sampai orang-orang Quraisy saat itu makan dari kulit-kulit yang sudah menjadi bangkai-bangkai dan apa dikatakan makan makanan-makanan yang kotor, yang berpenyakit saat itu. 7 tahun mengalami paceklik karena doa Rasulullah. Kenapa? Karena mereka kufur. Ya. Makanya Allah gambarkan surah Al-Quraisy itu apa dikatakan alladzi at'amahum min ju'. Mereka tidak pernah lapar, ya, mereka diberikan rasa kenyang dan rasa aman. Makanya di ayat 112 An-Nahl Allah berikan apa? Allah berikan rasa pakaian kelaparan dan ketakutan. Jadi persis apa yang mereka rasakan kenikmatan di surah Al-Quraisy Allah hilangkan saat itu selama 7 tahun. Nah, jadi ternyata inna adabi lasyadid. Jadi orang-orang yang kufur atas nikmat Allah itu, apa bahaya kufur itu? Ternyata inna adabi lasyadid. Sebenarnya satu bahaya kufur itu, adab. Ya memang itu adab, tidak ada lagi. Quran mengatakan inna lain walain kafartum inna adabi lasyadid. Cuman adabnya wallahu a'lam, Allah yang tahu. Ya, dan Allah sudah kisahkan di beberapa kisah dalam Quran. Ya, terlalu banyak kalau kita bahas seperti Qarun. Nah, karena sebab kufurnya Allah tenggelamkan dengan hartanya. Fir'aun Allah tenggelamkan. Semua kaum Ad, kaum Nabi Saleh, Raja Namrud. Itu semuanya adalah bentuk apa? Bentuk murkanya Allah yang diberikan kepada mereka karena mereka kufur. Ya. Tapi kalau Namrud memang sudah kufur dari awal. Karena memang tidak beriman dia. Tapi orang-orang ini yang Allah berikan awalnya kenikmatan, tapi mereka kufur, maka Allah mencabut kenikmatan itu. Ya, maka ini yang dikatakan di dalam beberapa ayat tentang kisah bagaimana orang-orang yang Allah cabut kenikmatan, Allah berikan adab, Allah ganti nikmat dengan adab karena sebab kufur yang mereka lakukan. Baik ibu yang dimuliakan Allah. Jadi saya kira dua contoh cukuplah. Nanti ibu tinggal cari lagi yang lain yang kira-kira itulah bahaya kufur nikmat. Nah sekarang ini poin yang lebih penting lagi. Terus sekarang sikap kita bagaimana Ustaz? Supaya kita ini tidak termasuk orang-orang yang kufur. Ya, subhanallah. Saya sampai hari apa ini? Gimana? Seminggu. Subhanallah. Nah, bagaimana supaya kita tidak kufur terhadap nikmat Allah? Jadi yang paling penting ibu, respon kita ketika mendapat nikmat itu dengan mengingkarinya. Maka yang pertama disampaikan, respon kita terhadap nikmat seorang mukmin itu, satu, dia harus punya sifat al-iktirafu bil qalbi. Iktirafu bil qalbi, apa maknanya? Dia harus mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah. Ini yang saya sebutkan di awal tadi. Ya, surah An-Nahl 53. Ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, tsumma idza massakumud durru fa ilaihi turja'un. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu,
maka datangnya itu dari Allah, apapun dari Allah. Kita tidak punya intervensi sedikit pun dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalaupun ada orang itu yang Allah jadikan dikatakan perantara untuk menyampaikan nikmat seseorang, itu hanya perantara, dia tidak punya kuasa. Misalnya perusahaan tempat bekerja, itu kan perantara untuk mendapatkan rezeki berupa harta. Tapi apakah nikmat itu sumbernya dari perusahaan? Bukan. Dari mana? Dari Allah. Sama, ibu datang tiba-tiba ada yang mengantar, ada yang memberikan ibu nasi kotak. Itu harus yakin, ya Allah, alhamdulillah, ini dari Allah. Perantaranya Gojek, gitu kan? Ibu pesan juga itu. Jadi manusia itu hanya sebatas menjadi perantara. Karena Allah mengatakan, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah. Sudah, titik. Ya, nggak ada koma. Dan bila kamu ditimpa oleh kemadaratan, maka hanya kepada Allah kamu minta pertolongan. Ini lebih jelas lagi disampaikan. Bukti bahwa nikmat itu kita tidak bisa intervensi. Ibu coba lihat surah Al-Baqarah ayat 22. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan. Fa akhraja minas samaa'i wa anzala minas samaa'i ma'an. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Al-Baqarah 22 itu. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu yang telah menjadikan bumi ini terhampar, dan Allah jadikan langit itu sebagai atap, dan Allah turunkan hujan, lalu Allah tumbuhkan buah-buahan. Tujuannya supaya kita ini tidak mendatangkan tandingan bagi Allah. Jadi Allah memperkenalkan dirinya ya supaya kita berpikir, oh, yang menghamparkan bumi tempat saya tinggal ini Allah, yang memberikan atap langit ini Allah. Jadi saya ibadah yang memang hanya untuk Allah, tidak ada tandingan, tidak ada sekutu untuk Allah. Itu sentilan untuk akal kita. Nah, tapi kata ulama tafsir, ayat ini ibu, kalau kita rangkum ada 5 kaidah. Ini tentang nikmat, ada 5 kaidah. 1, Allah itu ijad. Ya, Allah itu ijad. Apa ijad? Yang mengadakan. Jadi semua apapun ini yang mengadakan Allah. Adanya ibu itu Allah mengadakan, adanya saya itu Allah mengadakan, adanya khairatun nisa itu karena Allah yang mengadakan. Jadi semua itu hakikatnya Allah. Sekecil apapun tidak ada kuasa daripada manusia. Bakteri sekecil apapun, ukuran yang paling kecil ya, atom atau lebih kecil dari itu, Allah semuanya. Ijad, Allah mengadakan. Ya, dan Allah tidak hanya ijad, yang kedua Allah i'dad. Apa i'dad? Allah yang mengatur, Allah yang mendesain, Allah yang menempatkan. Ibu ditempatkan di Bintaro, itu Allah sudah ngatur ibu. Ya, ibu memang ini orang cocoknya tinggal di Bintaro memang. Kalau disuruh tinggal di Kalimantan itu udah cocok. Jadi semua itu Allah yang ngatur. Ya, ada ikan di lautan, Allah yang menempatkan. Kenapa ikan paus Allah tempatkan di lautan? Kalau di kolam Haji Umar lele, mati ibu ikan lele. Kalau ada ikan air tawar, ikan air asin gitu kan, itu Allah yang mengatur semua. Semua yang ada di lautan halal, bangkainya itu halal, itu Allah yang ngatur. Bayangkan kalau itu tidak dihalalkan, bagaimana kalau ada orang yang kelaparan di tengah lautan? Semua Allah ngatur. Hujan turun dari langit, Allah yang atur. Gak ada hujan dari bumi keluar seperti air mancur gitu, repot. Ya, termasuk tubuh kita Allah yang atur. Telinga di kanan kiri, hidung lubangnya di bawah. Coba kalau hidung ibu lubangnya di atas, itu ibu kalau hujan repot itu. Subhanallah. Idad namanya. Ya, idad namanya. Yang ketiga, tidak cuma idad, Allah sudah mengadakan, Allah sudah menempatkan yang terbaik. Allah indah. Apa indah? Allah maha perbanyak. Nikmat itu Allah yang perbanyak. Subhanallah. Kalau Allah tidak perbanyak, ibu habis ibu. Nikmat ini tidak ada lagi. Ya. Itu yang namanya ikan. Setiap hari diambil oleh pengusaha ikan bakar itu. Ya,
Tidak pernah ada kabar laut muara apa tuh? Muara Angke kehabisan stok ikan. Tidak ada. Ayam setiap hari itu dimakan, tapi tidak pernah habis. Bahkan hewan kurban setiap tahun disembelih berapa ribu itu, tapi tidak pernah habis. Siapa yang memperbanyak? Oh, imdad namanya. Dari satu biji ya buah-buahan itu tumbuh, satu biji jeruk nanti bisa tumbuh 10 pohon, 10 jadi 100. Terus bahkan jeruk tidak cuma satu, ada jenisnya, jeruk Medan, ada jeruk Bintaro mungkin ya, ada jeruk Bali, ada jeruk urut, wah itu kuburan ya. Pokoknya itu jenisnya macam-macam. Itu siapa yang memperbanyak? Allah. Itu baru jeruk, belum mangganya, belum manggisnya, belum semangkanya. Subhanallah, kalau kita bayangkan apakah sekecil apapun ada intervensi kita manusia? Tidak ada itu. Ini yang duduk di sini kan berawal dari 2 manusia. Yang paling tinggi Adam dan Hawa. Jadi kita semua nih, maka disebut cucu Adam, cucu Hawa. Bahkan ibu bapak atau ibu ini dari ibu bapak yang berbeda kan? 2 orang ibu bapak, jadi ibu nanti ada adik kakak, terus tumbuh. Allah memperbanyak. Subhanallah. Imdad namanya. Lalu apalagi? Pertama ijad, kedua idad, ketiga imdad. Yang keempat Allah irsyad. Allah yang memberi petunjuk ibu. Ini makanan yang menyehatkan. Kita makan itu. Oh ini racun, jangan dimakan. Itu siapa yang kasih petunjuk itu? Allah. Makanya ibu tahu. Ini racun, ini menyehatkan. Gak ada ibu. Sesusah apapun ibu, saya tidak pernah mendengar ada ibu-ibu lagi masak apa, numis rumput Ustaz, tidak ada. Karena rumput makanan binatang, kambing, bukan makanan manusia. Itu siapa yang kasih petunjuk? Allah. Makanya orang gila itu sudah dapat irsyad. Tempat sampah itu ada makanan dimakan, ada itu kotor. Nah kenapa irsyadnya tidak dikasih itu? Karena sudah ditutup akalnya. Nah maka Allah yang memberikan petunjuk kepada kita. Kita bisa memilih ini halal, ini haram, ini baik, ini tidak baik. Bahkan yang kelima dalam soal nikmat, Allah yang memberikan kita is'ad. Ini puncaknya. Apa is'ad? Rasa bahagia, rasa puas. Ibu jujur kumpul-kumpul nih makan-makan, itu setelah selesai makan-makan puasnya itu. Seneng kan? Ya. Buktinya apa? Habis makan foto-foto kan? Iya. Lalu diposting kan? Oh itu adalah rasa is'ad, itu yang memberikan siapa? Allah. Makanya tidak pernah habis makan-makan sedih. Kenapa kamu sedih? Habis kulineran, tidak ada itu. Kecuali dia yang bayar. Ya, jadi semua itu 5 kaidah itu semuanya Allah yang memberikan. Tidak ada intervensi kita itu, tidak ada. Kita memberi hadiah kepada teman kita, itu kan nikmat, perantara dari kita. Tapi siapa yang memberikan rasa bahagia ketika orang itu menerima hadiah? Allah. Ya. Kalau Allah tidak kasih rasa is'ad, rasa bahagia, nggak bahagia juga dapat nikmat. Makanya saking bahagianya kan diposting, jazakallahu khair ya, hampersnya subhanallah. Itu bahagianya. Maka itulah dikatakan dalam surah Al-Baqarah 22 itu dirangkum dalam 5 kaidah tadi. Allah yang mengadakan, Allah yang menempatkan, Allah yang memperbanyak, Allah yang memberikan petunjuk, dan Allah yang memberikan rasa kebahagiaan. Dan puncak is'ad yang sebenarnya nanti di surganya Allah. Makanya di surga itu bahagianya luar biasa. Is'ad itu kan sa'adah itu bahagia. Makanya kalau majelis khairatun nisa, majelis sebaik-baik wanita. Majlis sa'adatun nisa berarti majlis kebahagiaan para wanita. Subhanallah, sa'adah itu kebahagiaan. Nah itu yang pertama, iktirafu bil qalbi, akui nikmat itu dari Allah supaya kita terhindar dari kufur. Yang kedua, ini penting Ibu, jangan merasa si paling pantas dan paling mulia sebab nikmat. Jangan merasa paling mulia, paling pantas karena sebab nikmat. Ini penyakit siapa? Korun. Ya, korun tuh setelah Allah buka nikmat dunia itu, merasa paling pantas dia, si paling mulia. Makanya ketika ada utusan Nabi Musa meminta zakat kepada Korun, apa dia bilang? Innama utitu min ilmin indi. Enak saja kamu minta zakat, aku ini kaya karena usahaku sendiri.
enak dan berminta-minta. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi jangan merasa si paling pantas dan mulia dengan sebab nikmat. Ibu yang dirahmati Allah, ada orang kalau dikasih nikmat itu dia katakan begini, Rabbi akroman, gitu tuh. Ya, ini ada dalam Quran tuh. Apa ayatnya? Saya lupa ayatnya. Wa ammal insanu idza mabtalahu wa na'amahu fa akramahu fa yaqulu rabbi akraman. Itu kalau dapat nikmat tuh dia katakan Tuhanku ini sedang memuliakan aku. Itu ada orang begitu. Tapi ada orang ya ketika diberikan kesempitan, wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Dia katakan Tuhanku ini sedang merendahkanku, sedang mengabaikanku. Ada orang begitu, padahal demi Allah itu tidak ada hubungan. Jadi jangan merasa kita ini mulia karena sebab Allah memberikan kekayaan harta. Jangan merasa hina karena sebab Allah memberikan kesempitan harta, karena itu tidak ada hubungan. Lihat dalam hadis yang sahih kata Nabi, sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada siapapun yang dia cintai dan dia tidak cintai. Itu tuh. Ya, ini kaidahnya nih. Jadi Allah memberikan dunia ila man yuhib wa man la yuhib, itu kata Nabi, kepada yang dicintai dan tidak dicintai. Tapi Allah hanya memberikan iman kepada yang Allah cintai. Jadi kalau iman ukurannya itu pasti Allah cinta. Tapi kalau niat boleh. Contoh, Fir'aun dikasih nggak dunianya itu? Dikasih. Tapi kenapa Allah hinakan Fir'aun? Allah tenggelamkan Fir'aun? Karena sebab dia lupa dengan Allahnya. Dia lupa dengan Tuhan. Bahkan dia ngaku Tuhan. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ya naudzubillah. Jadi Firaun kurang apa kayanya, Ibu? Tapi apakah Allah cinta? Allah tidak cinta. Qarun kurang apa kayanya? Itu kuncinya Qarun dibawa oleh 10 orang itu kunci berangkasnya. Kita kalau punya kunci berangkas kan disembunyikan. Qarun di hadapan manusia ditampilkan. Ternyata Allah wafatkan dalam keadaan hina. Apakah Allah cinta? Allah tidak cinta kepada Qarun. Raja Namrud, subhanallah, ya, yang memiliki sepertiga dunia. Sepertiga dunia itu punyanya Namrud di zaman itu. Subhanallah, tapi Allah memasukkan satu binatang kecil, nyamuk itu, ke kepalanya itu 40 tahun itu tidak keluar, bayangkan. Muter di mana tuh? Di dalam kepalanya itu, subhanallah, dulu belum ada Baygon, belum ada apa lagi, Pape gitu ya. Pokoknya obat nyamuk itulah. Kalau ada mungkin semprot sini wafat dulu-aja itu. Ya. Nyamuknya wafat, Namrudnya wafat. Ya, telah meninggal dunia Namrud dan nyamuk. Subhanallah. Nah, ternyata apa? Ternyata Namrud yang sekuat itu lemah hanya dengan binatang yang kecil. Ya, padahal kaya, punya sepertiga dari dunia. Subhanallah. Walid bin Mughirah, kekayaannya itu terbentang dari Mekah sampai ke Taif. Itu semua kebun-kebun itu yang terbentang itu miliknya Walid bin Mughirah. Subhanallah. Ya, tapi ternyata Allah siapkan neraka sakor untuknya. Nah, jadi nggak ada ukuran nih orang kaya yang dititipi harta dia mulia, itu tidak titipan, tidak jaminan maksud saya. Nah, tapi ada juga yang kaya Allah muliakan sebab kekayaannya. Contohnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar, atau dikatakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Semua kaya. Raja Dzulqarnain itu semua kaya. Tapi Allah muliakan yang kaya. Ya. Jadi sekali lagi ini bukan jaminan, makanya kalau dapat nikmat Allah titipkan kita harta, jangan merasa si paling mulia. Ya, jangan merasa si paling mulia. Hebat ya Ibu. Subhanallah, rumah di mana-mana. Iyalah, makanya tali jangan putus. Makanya tutup aurat, sholat dijaga, makanya puasa sunnah rajin. Nah, hati-hati tuh kalau ada kalimat-kalimat seperti itu, jangan-jangan kita ujub. Ya, jadi kita kira harta itu adalah sebab karena kita ini ngaji, sebab karena kita ini sholat. Padahal kalau kesolehan kita ya hanya diukur dari harta, itu terlalu kecil Ibu balasan. Kecil.
sholat 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi ibu menisbatkan kepada dunia yang ibu miliki. Ya Allah ingin dunia lebih baik dari dunia dan seisinya, sementara kita justru ingin dunia dan seisinya. Allah ingin lebih baik dari itu. Makanya subhanallah, ini bukan menjadi ukuran. Jadi mudah-mudahan kalaupun Allah titipkan kita kekayaan, karena sebab Allah cinta kepada kita, bukan karena sebab Allah murka kepada kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, al-iktirafu bil lisan. Nah, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Iktiraf bil lisan itu maksudnya dia ungkapkan dengan lisan. Ya, kalau tadi dengan hati mengakui nikmat ini datang dari Allah. Yang kedua, yang ketiga ini banyak-banyak ucapan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah apapun ibu kalau ingin mudah lisannya alhamdulillah, jangan fokus melihat zat nikmatnya. Saya pernah menyampaikan ini. Jangan fokus melihat zat nikmat. Kalau kita fokus kepada zat nikmatnya saja, maka alhamdulillahnya itu ada tendensi di situ. Contoh, kalau melihat zat nikmatnya itu dikasih nasi 1 kotak, alhamdulillah, begitu dibuka lauknya cuma 1, alhamdulillah, adalah karena yang dilihat adalah nasinya. Coba kalau yang dilihat, yang kasih nasi itu siapa? Allah. Jadi kalau Allah yang dilihat, apapun nikmat yang Allah berikan tetap alhamdulillahnya itu udah berubah, nggak pakai lah, ya kan beda tuh, beda tendensinya tuh. Alhamdulillah lah itu beda. Ya, lah adalahnya itu yang nyakitin. Terkadang kita nggak sadar itu kan. Iya. Padahal Nabi mengajarkan seharusnya kalau memang ada rasa alhamdulillah lah itu kan bisa diganti alhamdulillah ala kulli hal. Nah, itu sama sebenarnya. Alhamdulillah ala kulli hal itu, ya Allah terima kasih segala puji milikmu ya Allah dalam setiap keadaan. Nah, cuma memang kita malas terlalu panjang, akhirnya alhamdulillah lah. Subhanallah. Ya. Nah, jadi lihat kepada yang kasih nikmat, itu namanya ru'yatul mun'im. Itu levelnya lebih tinggi. Ada ru'yatul ni'am, melihat nikmatnya, ada ru'yatul mun'im. Yang dilihat adalah yang memberikan. Kalau contohnya begini, ibu dibeli gamis sama suami dari luar kota, ternyata ukurannya XL, padahal ibu M. Itu kalau ibu melihat gamisnya, ibu akan suudon. Ayah, ini buat Umi yang mana? Karena sudah tahu ukuran Umi M. Ini kenapa XL? Itu kalau lihat gamisnya. Tapi kalau ibu lihat Allahnya, beda itu. Yang kasih ini kan suami, tapi dari Allah. Oh, mungkin 2 bulan lagi saya XL. Mana tahu ibu? Sekarang kan sebentar saja ibu makan malam 3 hari aja itu nambah itu. Nah, itu jadi sesederhana itu cara pikir kita. Jadi kita tidak suudon tuh, ya, tidak suudon. Kan dikatakan itu iktiraf bil lisan, banyak-banyak ucapan alhamdulillah. Bahkan ciri penduduk surga itu nanti ketika pertama kali masuk, kalimat yang terucap apa? Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Jadi ahli surga itu di dunianya itu sudah bisa dilihat dari apa? Sering tidak lisannya mengucapkan kalimat alhamdulillah, tapi tidak pakai lah. Ya. Tidak ada di surga. Alhamdulillah masuk surga tidak ada. Ya. Maka ini yang ketiga, al-iqrar bil lisan. Yang keempat, at-tahadduts bin nikmah. Ini adab. Kalau ibu dapat nikmat, supaya terhindar dari kufur, kata ulama apa? Boleh menceritakan nikmat itu. Ya, ceritakan ibu. Fa'amma binikmati rabbika fahaddits, gitu kan? Ya, ceritakan enggak apa-apa. Tapi niatnya memang untuk tahadduts bin nikmah. Ini persis ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu kekayaannya kan luar biasa, ya. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Ini adalah keistimewaan atau ini kemuliaan dari Allah, dari Tuhanku ini. Apakah aku ini syukur atau kufur? Itu ujian bagiku. Subhanallah. Jadi boleh ibu cerita nikmat tidak apa-apa, tapi jangan niatnya untuk menjatuhkan orang. Jangan niatnya untuk sombong, untuk ujub, tidak boleh.
Tapi niatnya untuk tahadus bin nikmah. Ya, tahadus bin nikmah. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah saya bisa umrah ini. Sudah lama punya cita-cita mau ke Ka'bah. Cukup sudah. Tidak usah ditambah. Alhamdulillah saya bisa umrah ini. Punya cita-cita memang lama mau ke Mekah. Emang kamu? Itu masalah itu. Kalau belanja mahal jalan juga mewah, tapi umroh saja kamu tidak mau. Astagfirullahaladzim, umroh lah neraka kamu. Astagfirullah. Jadi dia tahadus tapi merendahkan orang itu tidak boleh. Ya cukuplah tahadus itu, ya sudah. Alhamdulillah sejak tahajud saya istiqomah ini. Alhamdulillah saya mudah. Ya Allah. Alhamdulillah benar loh. Itu tujuannya dakwah tuh. Coba deh tahajud 7 hari jangan putus. Iya. Insya Allah itu wajah kamu cerah, hidup kamu tenang. Subhanallah. Jadi tahadus bin nikmah tapi tidak untuk menjatuhkan orang lain. Nah, silakan karena Susah Ustaz. Nabi juga menyampaikan itu. Takut salah Ya, yang terakhir yang kelima, al-iktirafu bil amal. Nah, ini poin yang kelima, apa? Jangan sekali-kali menggunakan nikmat di jalan yang Allah murkai. Ya, jadi itu seperti kaum Sabah tadi, negeri Sabah, seperti orang-orang Mekah tadi, ya. Kalau nikmat itu disalahgunakan, Allah bisa cabut. Atau ibu, kalau nikmatnya ternyata kok saya maksiat juga masih banyak, harta saya tidak dicabut-cabut, itu lebih parah lagi, namanya istidraj. Jadi hati-hati nih, Allah memberikan adab itu bisa jadi adabnya mungkin yang kita anggap itu tidak suka, ya sakit lah, kecelakaan, kehilangan harta itu kita tidak suka. Tapi ada yang Allah kasih istidraj. Dia tetap dalam keadaan nyaman, bahagia, kaya, tanpa harus bersyukur, tanpa harus ibadah. Tapi itu sebenarnya lebih mengerikan lagi. Kenapa? Karena pintu untuk taubatnya itu ditutup. Orang kalau sudah nyaman ibu, terpikir taubat atau enggak? Enggak mungkin, susah. Ya tiba-tiba malaikat maut datang, tidak ada lagi konsekuensi, cabut, wafat, selesai. Tapi kalau masih Allah berikan adab sebagai peringatan, itu tanda Allah masih sayang kepada kita. Ya, begitu dulu belum punya mobil, rajin taklim. Subhanallah, naik ojek, ya dibela-belain datang itu walaupun jauh. Sekarang sudah ada mobil kok tidak pernah ngaji. Subhanallah, datangnya ke mall kemana-kemana. Nah Allah ingatkan tuh mobilnya hilang, mobilnya rusak. Tapi kalau justru setelah tidak ngaji, tambah lagi mobilnya, loh kok makin nggak ngaji makin nambah, berarti ngaji salah ini, ayo error. Ya, itu isi terus namanya. Hati-hati. Maka ini 5 poin bagaimana cara kita agar terbebas dari kufur nikmat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya, karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan menambah hasanah, menambah kebaikan kita. Mungkin ada pertanyaan, silakan ibu. Jazakallahu khair, jazakallahu khair. Allah yubarik fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allah ya bersemangat. Gimana? Mudah-mudahan solihah, seru ya pembahasan hari ini. Semoga kita semua tidak menjadikan nikmat kita menjadi kufur nikmat ya, Insya Allah. Baik Ustaz, apakah akan ada sesi tanya jawab setelah ini? Silakan kalau ada apa-apa. Baik, ada yang mau bertanya? Mudah-mudahan solihah. Dipersilahkan oleh Ustaz. Jangan nanya nanti suami kasih tadi apa gamis yang harus dipakai jadi ukuran double XL ya. Jangan nanya itu. Ada yang bertanya kan? Dipersilahkan sama Ustaz. Maka kita masih punya waktu sebelum azan zuhur berkumandang. Adakah? Atau masih bingung? Oh ada. Silahkan. Terima kasih influensi cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah Pak Ustaz, terima kasih sudah mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Cuma kadang-kadang kalau misalnya kita sedang mendapatkan musibah gitu ya, itu kan secara teori kita tahu kita harus bersyukur, tapi ketika mendapat musibah itu kan di berbagai sisi kan berat gitu ya. Nah itu gimana ya Ustaz, supaya kunci kita bisa bersyukur pada saat menerima musibah, itu yang pertama.
Nah yang kedua, saat ini kan fenomena dunia sedang apa ya, istilahnya ketu rafah gitu ya, dengan kondisi astagfirullahaladzim gitu ya. Saya kadang-kadang tuh pengen ya Allah gitu ya. Jadi ketika tadi Ustaz menyampaikan lain catatan laizanakum dan juga yang di negeri sahabat gitu, bahwa saya jadi tiba-tiba bergejolak sendiri gitu ya Pak Ustaz. Itu kan mereka jelas-jelas murtad dari siapa kufur akidah dari kata Pak Ustaz. Kemudian dia sudah jelas apapun itu tidak ada sedikit pun benarnya. Saya tuh kenapa tidak diazab? Tadi kan habis puasa ngomong kenapa tidak diazab? Waktu itu kayak bergejolak ya Allah, tunjukkanlah gitu ya kepada dunia ya, karena suka berpikir gitu. Kenapa ya Pak Ustaz? Kenapa kita diazab seperti azab kaum-kaum yang terdahulu dengan kondisinya sangat menyakitkan sampai saat ini? Kita Ustaz, terima kasih. Baik, jazakallahu khair. Bismillah. Yang pertama, ketika datang musibah kepada kita, maka yang harus ditanamkan pertama kali adalah husnudzon. Ini yang paling penting. Karena kalau musibah itu kita munculkan sikap suudzon, itu tidak mungkin kita bisa bersyukur dengan musibah yang memberikan kepada kita. Yang ada mengeluh, menyalahkan takdir, ya. Dan bahayanya adalah ketika dia sampai kufur kepada Allah. Makanya pertama kali baik sangka. Jadi respon, itu respon namanya. Jadi musibah datang, respon dulu, baik sangka dulu. Ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Baru nanti Allah akan datangkan hikmah. Nah, namun yang jelas Allah sudah sampaikan dari beberapa keterangan lisan Rasulullah SAW. Ini musibah itu salah satu cara Allah menghapus dosa. Nah itu harus kita yakini. Berarti kalau ada orang tertimpa musibah, ya Allah sedang menghapuskan dosa. Jangankan musibah yang besar, tertusuk duri kata Nabi, itu kafar dari dosa kita. Tertusuk duri kan kecil ibu. Ya, tertusuk duri itu adalah kafarah dari dosa-dosa kita. Kafarah itu pengguguran dosa. Nah jadi kalau kita sikapi dengan baik sangka, insya Allah tidak ada mengeluh, tidak sulit untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Nah itu satu. Jadi baik sangka. Yang kedua doa. Jadi kalau ada musibah itu langsung connect itu ke Allah, karena yang memberikan kekuatan siapa? Allah. Jadi kalau dikatakan yang paling penting itu adalah bagaimana Allah memberikan sabar saat kita itu betul-betul butuh kesabaran. Ya, kalau sabar ketika kita mungkin sedang tidak ada musibah, ya secara lisan mudah kita nyuruh orang sabar itu gampang. Ada teman kita terkena musibah, sabar ya, sabar. Tapi kalau itu terjadi kepada kita, belum tentu kita bisa praktek kepada diri kita sendiri kan? Makanya yang bisa menguatnya hanya Allah. Ya hanya Allah. Makanya doanya idza asabakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung. Pokoknya apabila tertimpa musibah kata Allah langsung, sesungguhnya aku milik Allah, kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Bahkan yang harus kita yakini setelah Allah memberikan musibah, Allah akan memberikan hikmah. Musibah itu pasti ada hikmahnya, ada kebaikan. Ini contohnya langsung dari Ummu Salamah. Ummu Salamah itu ketika suaminya meninggal di medan peperangan, itu mengeluh kepada Nabi. Awalnya mengeluh, ya Rasulullah, Abu Salamah wafat ya Rasul. Bagaimana ini? Tidak ada orang sebaik Abu Salamah. Itu kata Ummu Salamah. Ternyata kata Rasulullah punya Ummu Salamah, qul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairum minha. Ya, ucapkan kalimat istirja itu lalu minta sama Allah, ya Allah ganti atau berikan pahala dari musibah yang kau timpakan kepadaku ini dan ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi bersamaan dengan musibah itu kalau kita berdoa kepada Allah, itu Allah memberikan pahala dengan musibah kita dan Allah mengganti dengan yang lebih baik dari apa yang hilang dari kita. Itu pasti. Karena hadisnya begitu, doanya begitu. Nah mungkin Nabi bohong. Maka apa yang terjadi kepada Ummu Salamah? Itu setelah masa iddah tidak lama itu Rasulullah meminang Ummu Salamah. Kira-kira yang lebih baik Abu Salamah atau Rasulullah? Itu namanya hikmah. Memang kita harus yakin
Ya, tapi ini kalau suaminya sudah wafat, jangan suami masih hidup doanya begitu, Allahumma ajil fi musibati wa akhlif li khairina, ya Allah ganti dengan baik ya Allah. Kalau masih hidup jangan, ibu ini sudah wafat. Nah, jadi yang pertama tadi apa responnya? Baik sangka, maka baik sangka akan menghasilkan doa. Kalau sudah baik sangka bisa doa. Kalau suudzon itu nggak bisa doa, jangan ada ngeluh. Kalau sudah doa, tinggal tunggu saja hikmah yang Allah berikan kepada kita, pasti kebaikan. Jadi itu untuk bagaimana kita menyikapi musibah. Ya, yang kedua tentang Arafah ini memang jadi begini. Kalau umat-umat terdahulu ya, negeri Sabah, kemudian tadi Mekah, memang umat-umat terdahulu itu ketika kufur Allah langsung adab. Itulah bedanya umat Rasulullah dengan umat-umat Nabi terdahulu. Jadi kalau umat Rasulullah itu tidak begitu, ada kesempatan taubat, masih Allah kasih. Tapi kalau umat-umat dahulu, coba lihat Nabi Nuh alaihissalam langsung tenggelam dengan banjir bandang, ya kan? Tidak ada ampun. Kemudian umat Nabi Soleh misalnya, ya, kaum Ad, kaum Thamud. Kaum Ad itu Allah ombang-ambingkan dengan angin 7 hari 7 malam, khususnya keluar. Ya, alhamdulillah. Ya, termasuk tadi negeri Sabah, termasuk tadi orang-orang Mekah. Ya, subhanallah. Nah, umat Rasulullah itu, ya, sekarang ini di akhir zaman ini kita itu beda. Kenapa? Karena itulah rahmat Allah kepada umat Rasulullah SAW. Jadi kalau melihat Arafah sekarang itu ya kita kembalikan kepada kaidahnya begitu. Azab atau siksa nanti itu di mana? Di akhirat. Dan sekarang orang-orang Israel itu, manusia laknatullah itu mungkin Allah sedang berikan yang namanya istidraj. Semakin dia menghabisi saudara kita di Palestina itu, dia semakin merasa kuat karena tidak ada satupun yang berani untuk menghalang-halanginya. Itu kan istidraj namanya. Padahal sangat mudah bagi Allah. Dan memang itu sudah ada dalam Quran. Jadi kita nggak mungkin bisa mendustakan Al-Quranul Karim. Quran sudah menggambarkan itulah kejadian akhir zaman. Ya, jadi nanti tinggal tunggu saja itu nanti turun muncul Imam Mahdi, nanti muncul api dari Yaman, kumpul semua di Palestina, ya, dan semua itu akan memerangi orang-orang kafir. Ya, jadi saya kira ini memang menyedihkan kita melihat, tapi sebenarnya saudara kita di sana itu mereka tersenyum bahagia. Ya, kenapa? Para syuhada itu luar biasa, mujahid. Justru kita yang sekarang ini nggak tahu akhir kita bagaimana. Iya. Tapi mereka itu surga sudah di hadapan Subhanallah. Jadi secara kemanusiaan, secara nalar itu ya Allah kejam betul. Iya, banget. Ya. Tapi kalau dibuka itu keindahannya subhanallah, itu luar biasa. Makanya tetap ini bukan otoritas kita tidak punya kuasa, kita hanya bisa melalui doa. Ya, ini tugas pemerintah yang punya kuasa atau para pejabat-pejabat di negara-negara yang memang berserikat. Ya, itu mereka punya kuasa, kita tidak bisa. Kita ini hanya rakyat. Mungkin kita kesana naik pesawat tiba-tiba datang ke sana berperang sendiri, tidak bisa juga. Ya, jadi saya kira cukup kita minta tolong sama Allah. Ya, banyak-banyak baca surah Al-Fil. Ya, banyak-banyak baca surah Al-Fil, sebagaimana Abroha itu ditumbangkan oleh burung ababil. Itu kan ada surah Al-Fil. Banyak-banyak baca itu, dikirkan, niatkan untuk saudara kita yang ada di Palestina. Allah alam, siapa tahu ya dari sekian jutaan umat manusia yang mendoakannya, satu saja dikabulkan, itu sudah mendatangkan pertolongan. Satu saja itu sudah datang pertolongan. Nah, kita tinggal tunggu saja. Siapa tahu nanti datang burung ababil menimpa kepada orang-orang Israel itu binasa seperti daun dimakan ulang. Kita tidak tahu. Ya, jadi itu saya kira syukur Allah yang paling ufik. Jazakillah. Gimana Mbak Mita masih parah. Kita sama-sama berdoa aja untuk keselamatan saudara-saudara kita semuanya di sana, karena kita nggak bisa apa
Allah juga di sini selain mendoakan yang baik-baik untuk saudara-saudara kita. Masya Allah. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya dari bunda-bunda soleha di sini? Masih semangat kan ya? Masih dong, nggak ngantuk ya? Kan ini jam-jam rawat juga nih, jam-jamnya ngantuk. Tapi masih semangat ya. Ada lagi? Siapa? Ayo jangan malu-malu dong. Mumpung masih ada Ustadz ini, kita kangen-kangen sama Ustadz setelah sekian minggu nggak ketemu Ustadz. Adakah bunda yang di sebelah kanan aku? Ada yang mau bertanya? Di tengah? Atau di sebelah kiri? Ada lagi yang di belakang? Jangan malu-malu. Yakin? Yang di kanan? Bunda mau bertanya? Kayaknya udah mau tanya nih, tapi agak-agak nanya ya, maksa. Kita aku kasih nih mainnya, aku samperin biar tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ganteng. Masya Allah. Transfer Saya kemana? tanyakan ini pertanyaan saya dari ibu ya. Kalau kita setiap berdoa pasti selalu berterima kasih kepada Allah, selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Tapi setelah itu kita pasti susunan permohonan doanya selalu memohon rezeki. Setelah bersyukur dan berterima kasih, lalu kita memohon rezeki. Apakah itu susunan cara untuk keliru atau bagaimana Ustaz? Atau bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih. Ya, jazakallahu khair. Ibu yang cantik ya. Biar adil gitu subhanallah. Nah, itu membalas kebaikan orang ke orang memuji, kita juga puji. Ya. Baik, jadi doa itu sebenarnya kalau melihat dari susunan yang disampaikan di dalam Al-Quran itu puji Allah lebih dahulu, puji Allah, bahkan sebut nama-nama baik Allah, itu adabnya ya, walillahi asmaul husna fad'u biha ya, Allah punya nama-nama yang baik, berdoalah dengan nama-nama itu adabnya. Makanya di dalam kaidah doa itu hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida, ya arhamar rahimin irhamna, ya razzaq, ya pokoknya sebut hajat kita, sebut nama baik Allah. Nah setelah itu sholawat kepada Nabi, itu adabnya. Nah setelah memuji Allah, sholawat kepada Nabi, konten isinya terserah, ibu minta apapun boleh ya, karena mungkin hajatnya ini sedang butuh rezeki, ya sudah fokus rezeki. Sedang konten hajatnya sedang butuh karir, silakan minta karir. Ya, makanya ada nama-nama Allah Ar-Razzaq ya, yang Maha memberi rezeki. Berarti boleh ketika di awal doa ya Razzaq, ya Razzaq, orang sudah paham pasti minta rezeki. Makanya disebutnya ya Razzaq. Ya. Misalnya ya Ghaffar berarti minta ampun ini. Nah, jadi boleh. Untuk konten isinya, ibu tidak apa-apa, mau rezeki dulu silahkan. Karena apapun itu tetap mintanya kepada Allah. Karena hajat orang tidak ada yang sama. Nah, tapi kalau ibu melihat konsep doanya para nabi, itu beda lagi. Kalau para nabi konsep doanya dua, memuji Allah, merendahkan diri. Atau sebaliknya, merendahkan diri, memuji Allah. Itu konsep doa para nabi. Contoh Nabi Adam, Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, rendahkan diri dulu. Ya Allah, aku ini dolim, aku ini hina ya. Engkau yang Maha Rahim, di atas segala-gala rahim. Nabi Yunus memuji Allah dulu, merendahkan diri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, jadi konsepnya adalah yang penting puji Allah, sholawat kepada Nabi, baru hajat kita apa. Atau mau ikut para Nabi boleh rendahkan diri dulu. Ya Allah, saya ini hina, saya ini lemah, baru puji Allah, baru minta kepada apa yang kita inginkan. Jadi itu ya, tidak ada ketentuan. Tapi utamakan akhirat dulu baru dunia kalau berdoa.
Minta akhirat dulu baru dunia. Rezeki akhirat itu apa? Rezeki akhirat itu ya dikatakan wa'afiatan fil jasad. Itu akhirat. Ya, makanya kalimatnya hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafinin kafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa dikatakan wa'afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwil lana fi syafaratil maut. Itu semuanya kan akhirat. Baru nanti dunia. Sama ketika mendoakan orang yang hidup dulu baru yang wafat. Itu adabnya. Makanya Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sama ibu kalau mau ziarah itu berkunjung, maknanya kunjungilah yang hidup dulu baru yang wafat. Makanya habis lebaran itu harusnya datang ke yang hidup dulu baru ke kuburan. Ini kebalik, dari masjid ke kuburan yang hidup. Secara adab tidak pas, tapi enggak juga salah. Ya, mungkin sudah budaya kalau siang panas Ustaz, datangnya pagi. Gitu kan? Nah, jadi itu kira-kira. Syukran. Jelas Ibu? Syukur Allah baik. Jazakallah khair Ustaz. Sudah jelas ya Bunda ya. Masya Allah yang namanya juga cantik banget Ustaz. Dari tadi pagi saya insecure. Masya Allah. Masya Allah. Udah ngopi dulu, nanti kita ngopi di sini salah ya. Baik. Semua cantik-cantik ya. Iya Masya Allah. Oh iya benar, itu paling ganteng di sini Masya Allah. Baik, ada lagi yang bertanyakan setelah Bunda tadi? Oh, ada Bunda satu lagi. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini maaf agak di luar tema ya. Yang seperti yang saya sampaikan itu kita takutnya ada ujub ya. Kita merasa apa yang dihasilkan harta kita itu adalah dari hasil kerja keras kita gitu. Nah, di sini misalkan seperti kita kan mencari nafkah suami ya. Nah, sedangkan istri itu misalkan kita ada niat untuk bersedekah atau apa, apakah tanpa pengetahuan suami itu bisa dibilang catatannya itu kita termasuk yang memang niat kita gitu, atau harus tetap izin suami? Nah, itu aja sih Ustaz. Apa namanya, catatannya bagaimana gitu, ada hitungannya atau enggak? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Bismillah. Yang diperintahkan agama itu adalah menjaga kehormatan. Ingat, kehormatan ini luas. Tidak hanya kehormatan diri, tapi kehormatan harta. Ya, kehormatan harta yang dititipkan kepada suami. Kira-kira kalau harta itu digunakan untuk bersedekah, untuk membantu orang, terhormat gak harta itu? Jadi tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Yang sudah diberikan kepada istri itu adalah haknya istri. Jadi selama itu tidak digunakan untuk maksiat, silakan. Ya, tapi ya kalau mau meminta izin itu hanya adab saja. Kan ada yang tipikal suami itu apa-apa harus bilang. Tidak apa-apa, jangan disalahkan juga. Tapi bukan satu hal yang diharuskan. Karena apa? Kalau suaminya susah dihubungi, nunggu izin dulu. Nah, ini orang butuh, memang dia mau bantu orang kelaparan atau apa, kan jadinya jadi maldor, ya, jadi maldor. Nah, kecuali memang ya, ada kepentingan yang berbenturan dan ini memang harus didiskusikan. Nah, itu tetap harus minta izin kepada suami. Sebenarnya puasa sunnah itu pun ibu tidak harus izin kalau suaminya di luar kota, suaminya tidak ada urusan dengan ibu. Tapi kalau suami di rumah, tanya dulu, izin dulu. Kenapa? Khawatir tiba-tiba siang-siang ngajak ke restoran, kan sayang, ibu juga rugi. Kalau ngajaknya ke warteg ya nggak rugi lah. Jadi itu sebenarnya izin atau tidak itu adalah kita yang paling tahu suami kita bagaimana. Ya, tapi yang jelas menjaga kehormatan harta itu salah satunya dengan cara mengeluarkan harta itu di jalan kebaikan. Jadi boleh, silakan. Jelas ya? Afwan, bagaimana? Jazakallah khair Ustaz.
Ustaz, sudah cukup jelas Mbak Kun? Mainnya nggak fokus. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Apa sudah cukup? Oke, satu lagi Ustaz, nih pertanyaan dari WhatsApp. Ustaz, apakah jika perempuan merubah bentuk, misalkan kayak gini mungkin ya, alis gitu kan, kita sudah diberikan alis yang bagus tapi kadang masih suka nggak pede, terus disulam lah atau kayak hidung terus yang ditanam-tanam pakai benang apa-apa lah gitu kan ya, itu apakah merupakan kufur nikmat Ustaz? Baik, jazakillahu khair. Al-Quran sudah mengatakan dengan jelas, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita tahu itu. Jadi Allah sudah mendesain bentuk rupa kita itu dengan sebaik-baik ciptaan. Al-Musawwir. Allah tuh sudah proporsional lah mendesain keindahan tubuh kita itu. Jadi orang yang merubah bentuk dari apa yang Allah sudah berikan itu kufur. Ya, pastikan dia kufur nikmat. Kenapa? Ya karena dia keluar dari ketentuan Allah. Ini kan salah satu takdir yang kita tidak bisa memilih dan kita tidak bisa merubah. Kalau soal dikatakan jodoh, ya itu kita masih bisa memilih karena memang ada tuntunannya dari agama. Yang kaya, yang cantik, yang nasabnya bagus, yang agamanya baik. Tapi soal hidupnya mancung, alisnya turun, ya kulitnya putih, dari suku Jawa, dari suku Betawi, lahir di Indonesia, lahir di Sumatera, itu kita tidak bisa memilih. Makanya kalau merubah itu hukumnya dosa, kufur nikmat. Ya, apalagi kalau subhanallah tujuannya, mohon maaf nih, tujuannya memang dia merasa tidak qanaah dengan apa yang Allah berikan. Dia ngerasa tadi dia kurang pede, kecuali ada cacat yang mana suaminya itu tidak suka. Misalnya ini memang dia lahir alisnya hilang satu, alis cuma ada sebelah kiri mungkin. Nah kan kalau diajak jalan suaminya kan malu, jadi perhatian orang. Ya itu kenapa alisnya hilang sebelah ya? Jadi viral kan perhatian. Nah, itu boleh, silakan tuh tanam alis. Tujuannya apa? Supaya menjaga kehormatan suami. Ya, ini tuh aib bagi suami kan, bagi dirinya juga mungkin. Saya tidak enak deh lihat alis satu. Nah, jadi boleh termasuk merapikan gigi karena sakit mungkin. Ini kalau makan ini gigi saya susah, kalau makan daging ini, kalau makan ini agak repot sakit, dirapikan walaupun dengan behel. Tapi niatnya untuk penyembuhan. Itu tidak apa-apa. Ya, jadi ada beberapa kaidah-kaidah yang diperbolehkan. Ya, tapi ada yang memang diharamkan, tidak boleh. Tergantung tujuan, tergantung niat. Kalau tadi karena nggak pede, merasa kurang cantik, ya itu saya kira bukan uzur itu. Ya, bukan uzur karena cantik itu tidak harus sulam alis. Ya, dengan banyak wudu, ya itu juga cantik. Ya, dengan skincare itu juga bisa. Ya. Jadi saya kira itu. Syukran Allah. Jazakallah khair Ustaz, insyaallah. Jadi kita ngerti ya Bunda yang tadinya mau belok ke salon buat sulam-sulam jadi nggak jadi. Kita bersyukur aja dengan apa adanya yang ada di kita yang berikan sama Allah yang ke kita, masya Allah. Oke, baik Ustaz, kayaknya sudah cukup mungkin ya. Oke, sebelum itu tuh aku mau menginformasikan terlebih dahulu salah satu kegiatan dari MTK Unisa. Mungkin ada yang sudah tahu dari MTK Unisa Remaja ataupun MTK Unisa Anak, itu bisa di follow IG-nya, dikepoin. Mungkin yang belum follow boleh follow dulu dari IG MTK Unisa. Dan setiap hari Jumat kita ada